Di sebuah desa terpencil di Jawa, terdapat sebuah legenda tentang seorang penari sakti bernama Dewi Persik. Konon, tarian gaibnya bukan sekadar hiburan, melainkan ritual mistis yang dapat mengikat nyawa seseorang. Berabad-abad lalu, Dewi Persik adalah seorang penari istana yang kecantikannya tiada tanding. Ia terkenal dengan gerakan tariannya yang begitu anggun, seolah-olah tubuhnya menari mengikuti irama angin malam. Namun, di balik pesonanya, ia menyimpan dendam membara. Suatu malam, seorang pangeran yang jatuh cinta padanya mengingkari janji untuk menikahinya dan malah memilih putri lain. Dewi Persik yang terluka hatinya pun melakukan tarian gaib pengikat nyawa, sebuah ritual kuno yang memanggil roh-roh kelam. Malam itu, sang pangeran ditemukan tewas dengan mata terbelalak. Wajahnya penuh ketakutan, seakan-akan arwahnya direnggut paksa. Sejak saat itu, Dewi Persik menghilang, namun masyarakat percaya bahwa rohnya masih bergentayangan. Konon, siapapun yang melihat seorang wanita menari sendirian di tengah malam dan terpikat oleh gerakannya, maka nyawanya akan terikat selamanya dalam dunia gaib. Bertahun-tahun kemudian, di desa itu, seorang pemuda bernama Raka mendengar kisah tersebut sebagai sekadar mitos. Suatu malam, saat melewati hutan larangan, ia mendengar suara gamelan halus mengalun di kejauhan. Rasa penasaran membuatnya berjalan lebih dalam, hingga ia melihat seorang wanita menari di tengah cahaya rembulan. Gerakannya begitu memikat, matanya bersinar seperti bara api. Raka merasa tubuhnya tak bisa bergerak, seolah-olah jiwanya ditarik keluar. Saat ia mencoba berteriak, bibirnya membeku. Wanita itu tersenyum tipis dan tiba-tiba suaranya terdengar berbisik di telinga Raka. "Kau telah melihat tarian gaibku, kini jiwamu adalah milikku." Keesokan paginya, warga desa menemukan tubuh Raka membeku di tepi hutan. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan. Sejak itu, legenda Dewi Persik dan tarian gaib pengikat nyawa semakin ditakuti. Dan hingga kini, jika kau mendengar suara gamelan di tengah malam, jangan pernah melihat ke arah sumbernya. Bisa jadi Dewi Persik sedang menari dan menunggumu untuk menjadi bagian dari tariannya. Malam-malam berikutnya di desa itu menjadi lebih mencekam. Setelah kematian Raka, beberapa warga mulai melaporkan kejadian aneh. Ada yang mendengar suara gamelan samar-samar dari arah hutan. Ada pula yang mengaku melihat bayangan seorang wanita menari di kejauhan. Namun, yang paling menyeramkan adalah kejadian yang menimpa Sari, adik perempuan Raka. Sejak kematian kakaknya, Sari sering terbangun di tengah malam dengan tubuh berkeringat. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah pendopo tua yang diterangi cahaya obor. Beberapa warga yang masih berdiri perlahan-lahan mulai jatuh berlutut, mata mereka membelalak, tubuh mereka gemetar tanpa bisa bergerak. Mbah Joyo menggigit lidahnya sendiri untuk tetap sadar. Ia mencoba merapal mantra perlindungan, tetapi suara gamelan mulai terdengar lagi. Lebih keras kali ini, bergemuruh seperti datang dari segala arah. Langit di atas mereka perlahan berubah. Bulan yang tadinya terang kini memancarkan cahaya merah darah. Sari yang ikut menyaksikan kejadian itu tiba-tiba merasakan tubuhnya bergerak sendiri. Kakinya melangkah maju, tangannya terangkat, dan sebelum ia menyadarinya, ia telah mulai menari mengikuti irama. Wajahnya kosong, matanya terpejam, seolah bukan dirinya sendiri yang mengendalikan tubuhnya. Dewi Persik sedang memilih, gumam Mbah Joyo. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, kita semua akan terikat dalam tariannya selamanya. Mbah Joyo merogoh kantong kain tuanya dan mengeluarkan segenggam garam serta serbuk dupa. Dengan tangan gemetar, ia menaburkannya ke tanah sambil merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suara gamelan bergetar sejenak, seolah terganggu, namun kemudian semakin keras, seakan-akan marah. Sari masih menari, tubuhnya bergerak tanpa kendali. Warga yang tersisa hanya bisa menatap dengan ngeri, tak mampu berbuat apa-apa.
Mata mereka mulai kehilangan fokus, seolah-olah mereka juga sedang ditarik ke dalam ilusi tarian gaib itu. Tiba-tiba, angin berputar kencang, menerbangkan dedaunan dan debu. Dari dalam kabut tipis yang menyelimuti hutan, muncul bayangan-bayangan lain, siluet orang-orang yang juga ikut menari. Wajah mereka kosong, pucat, dan mata mereka tampak seperti lubang hitam tanpa dasar. Mbah Joyo tersentak. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terikat pada tarian Dewi Persik, bisiknya. Sari kini semakin bergerak cepat, dan setiap langkahnya membuat tanah di bawahnya bergetar. Wajahnya mulai berubah pucat, bibirnya bergetar seperti ingin berbicara, tetapi tak ada suara yang keluar. Dewi Persik melangkah mendekat, matanya penuh kemenangan. Mbah Joyo tahu waktunya hampir habis. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan tarian ini sebelum seluruh desa terperangkap dalam kutukan yang sama. Tapi, bagaimana cara menghentikan sesuatu yang telah berlangsung? Seorang lelaki berjubah hitam dengan wajah setengah tertutup kain batik, matanya kelam, menatap lurus ke arah Dewi Persik. Suasana berubah. Angin yang tadi menderu tiba-tiba terhenti. Udara menjadi begitu berat hingga beberapa warga yang masih sadar merasa dada mereka sesak. Persik, sudah cukup. Suara lelaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih dalam, seakan berasal dari dalam tanah. Dewi Persik mundur selangkah. Tangannya gemetar, kepalanya menggeleng cepat. Tidak, kau sudah mati. Kau tidak boleh kembali. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Mbah Joyo menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok itu. Tubuhnya terasa dingin ketika akhirnya ia sadar siapa yang berdiri di hadapannya. Ki Jolang, bisiknya pelan. Nama itu membuat beberapa warga yang mendengarnya tersentak. Ki Jolang, seorang dukun sakti dari masa lalu, yang menurut legenda adalah orang yang pertama kali mengikat roh Dewi Persik ke dalam tarian gaibnya. Lelaki berjubah hitam itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya seperti menggetarkan tanah. Aku datang untuk mengambil apa yang seharusnya tidak pernah dibiarkan bebas, katanya. Suaranya seperti bergema di dalam kepala setiap orang yang ada di sana. Dewi Persik menjerit, tetapi bukan jeritan manusia, melainkan suara yang terdengar seperti paduan ratapan banyak jiwa yang terjebak. Wajahnya berubah, bukan lagi seorang wanita cantik, melainkan sosok kelam dengan mata kosong dan bibir robek yang menganga. Sari yang masih terjebak dalam tarian tiba-tiba terhuyung. Matanya berair, tubuhnya bergetar hebat. Mbah Joyo tahu ini adalah saatnya. Ia meraih sebilah keris kecil yang telah direndam dalam air kembang semalaman. Dengan cepat, ia menyayat telapak tangannya sendiri dan meneteskan darah ke tanah sambil menggumamkan mantra pemutus ikatan gaib. Tanah bergetar, udara berdenyut. Suara gamelan berubah menjadi nada sumbang yang menusuk telinga. Dewi Persik berteriak, tetapi kali ini bukan dalam kemenangan, melainkan dalam kepanikan. Sosok Ki Jolang kini berada tepat di depannya, mengangkat satu tangan, seolah siap mengunci roh jahat itu kembali ke tempat asalnya. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, sesuatu yang lain muncul dari dalam kabut. Satu sosok lain yang tidak seorang pun duga akan datang. Kabut di sekitar mereka berputar liar, seakan ada sesuatu yang berusaha menerobos dari dalam kegelapan. Ki Jolang menegang, sorot matanya yang sebelumnya penuh keyakinan, kini berubah waspada. Dari balik kabut muncul seorang wanita berkerudung hitam. Tubuhnya kurus, namun posturnya tegak. Wajahnya tertutup sebagian oleh kain lusuh, tetapi matanya, mata yang redup namun penuh kekuatan, menatap lurus ke arah Ki Jolang dan Dewi Persik. Mbah Surti. Mbah Joyo terbelalak. Astaga, kau seharusnya sudah mati bertahun-tahun lalu. Gumamnya, suaranya hampir tak terdengar. Warga desa yang tersisa menatap sosok itu dengan ketakutan. Mbah Surti adalah seorang dukun perempuan yang dahulu dihukum dan diusir dari desa karena dianggap menyimpan ilmu hitam. Namun, legenda mengatakan bahwa sebelum menghilang, ia bersumpah akan kembali
untuk menuntut sesuatu yang menjadi haknya. Kini, ia berdiri di antara mereka, menghadapi Ki Jolang dan Dewi Persik dengan tatapan penuh rahasia. "Kau tidak bisa mengambilnya, Jolang." Suara Mbah Surti akhirnya terdengar. Suaranya berat, parau, seperti suara yang telah lama berkarat. Ki Jolang menyipitkan mata. "Ini bukan urusanmu, Surti. Aku yang mengikatnya. Aku yang harus mengembalikannya." "Mbah," Surti terkekeh pelan. "Mengikatnya?" katanya. Langkahnya maju perlahan. "Apa kau pikir aku tidak tahu bahwa kaulah yang menyebabkan dia menjadi seperti ini?" Warga desa tersentak. Mbah Joyo menahan napas. Dewi Persik yang sejak tadi berteriak tiba-tiba terdiam. Matanya yang merah menyala kini menatap Ki Jolang dengan tatapan berbeda, tatapan penuh kemarahan. "Kaulah yang mengorbankanku." Suara Dewi Persik berubah. Tidak lagi gaib, tidak lagi seperti suara arwah tersesat, tetapi lebih manusiawi, lebih nyata. Ki Jolang tak bergeming. Mbah Surti melanjutkan, "Katakan kepada mereka, Jolang, katakan bagaimana kau menggunakan Dewi Persik dalam ritual lamamu. Katakan bagaimana kau membuatnya menari hingga jiwanya terlepas, dan bagaimana kau mengikatnya di antara dua dunia agar kau bisa mengambil kekuatannya." Dewi Persik mulai menggigil, bukan karena ketakutan, tetapi karena ingatan-ingatan yang telah lama terkunci dalam kabut waktu mulai kembali. Suara gamelan yang tadinya memekakan telinga kini berubah menjadi suara tangisan halus, suara seorang wanita yang menangis dalam keheningan. Langit di atas mereka semakin gelap, angin mulai berputar kembali. Mbah Joyo bisa merasakan perubahan dalam keseimbangan gaib. Jika yang dikatakan Mbah Surti benar, maka Ki Jolang bukanlah penyelamat. Ia adalah awal dari semua ini. Dewi Persik berdiri diam, tubuhnya gemetar hebat. Mata merahnya yang tadinya dipenuhi amarah kini perlahan berubah, tidak lagi menyala, tetapi semakin gelap, seolah-olah ada kegelapan yang lebih dalam merasuk ke dalam dirinya. Ingatan-ingatan lama mulai kembali. Dalam benaknya, ia melihat dirinya di masa lalu. Seorang gadis muda yang penuh harapan, menari untuk menghibur para bangsawan. Ia ingat Ki Jolang, gurunya, yang selalu memuji keindahan tariannya. Tapi kemudian, ingatan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Ia ingat ritual itu. Ia ingat bagaimana tubuhnya terus menari, meskipun jiwanya sudah menjerit ingin berhenti. Ia ingat rasa sakit ketika napasnya tersendat, ketika dadanya terasa semakin berat, hingga semuanya menjadi gelap. Dewi Persik memandang Ki Jolang, bibirnya bergetar. "Kau," suaranya nyaris seperti bisikan, tetapi penuh dengan sesuatu yang lebih menakutkan daripada amarah. "Kaulah yang membunuhku." Ki Jolang mundur selangkah. "Tidak, aku hanya..." Angin meledak dari tanah, menerbangkan debu dan dedaunan ke segala arah. Cahaya bulan yang sebelumnya merah darah kini memudar, menyisakan langit yang hitam kelam. Dewi Persik mulai bergerak lagi, tetapi kali ini bukanlah tarian anggun seperti sebelumnya. Gerakannya liar, patah-patah, seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Mbah Surti tersenyum tipis, seperti telah menunggu saat ini. "Sekarang kau ingat, bukan?" katanya pelan. "Kau bukan roh tersesat, Persik. Kau adalah korban." Warga desa menatap dengan ngeri ketika tubuh Dewi Persik mulai berubah. Kulitnya yang pucat kini tampak retak seperti porselen. Matanya benar-benar hitam dan rambutnya berkibar seperti hidup. Ki Jolang mundur lagi, tetapi kali ini Dewi Persik tidak memberinya kesempatan. Dengan satu hentakan kaki, tanah di bawah mereka bergetar. Sosok-sosok kabur yang sebelumnya hanya menari dalam bayangan kini mulai muncul dengan jelas. Mbah Joyo terbelalak. Mereka adalah korban-korban lain. Wanita-wanita dengan wajah kosong, pria-pria yang tubuhnya membiru seperti telah lama mati. Mereka semua menari, tetapi kini bukan lagi dalam kendali Dewi Persik. Kini mereka menari untuk menuntut balas.
Ki Jolang tersentak. Wajahnya yang tadinya tenang kini penuh ketakutan. Tidak, ini tidak seharusnya terjadi, gumamnya. Tetapi sudah terlambat. Dewi Persik mengangkat satu tangan dan dalam sekejap, semua roh yang pernah dikorbankan Ki Jolang bergerak ke arahnya. Mbah Joyo tahu, ini bukan lagi tentang menghentikan kutukan. Ini adalah pembalasan dendam dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ki Jolang mundur dengan napas tersengal. Bayangan-bayangan roh yang dulu ia korbankan kini mengepungnya. Mata mereka kosong, tubuh mereka bergerak patah-patah. Namun ada satu kesamaan, tatapan penuh dendam. Dewi Persik berdiri di tengah pusaran roh-roh tersebut. Tatapannya dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Ia mengangkat satu tangan dan tanpa aba-aba, para roh mulai menari mengelilingi Ki Jolang. Gamelan terdengar lagi, tetapi kali ini suaranya tidak lagi indah. Nada-nada itu kacau, berat, seperti jeritan nyawa-nyawa yang tersiksa. Ki Jolang berusaha merapal mantra, tetapi suaranya tersendat. Jari-jarinya gemetar saat ia mencoba mencabut kerisnya. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, tubuhnya terkunci di tempatnya. Ia mulai menari. Seperti sari sebelumnya, tubuh Ki Jolang kini bergerak tanpa kendali, mengikuti irama gamelan yang semakin cepat. Wajahnya berubah pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Kakinya melangkah, tangannya mengayun, tetapi tarian itu bukanlah sesuatu yang bisa ia hentikan. Berhenti, ini tidak. Tapi jiwamu telah lama terikat pada tarian ini. Kau tak bisa kembali menjadi manusia. Dewi Persik terdiam. Ia menoleh ke arah roh-roh lain yang masih berdiri menunggunya. Lalu, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ia tersenyum. Ia melangkah ke tengah-tengah roh-roh tersebut, mengangkat tangannya, dan mereka semua mulai menari lagi. Tetapi kali ini, tarian mereka tidak lagi penuh penderitaan. Tidak ada jeritan, tidak ada rasa sakit, hanya sebuah tarian untuk perpisahan. Sari, yang sejak tadi pingsan, perlahan membuka matanya. Napasnya tersengal, tetapi ia tidak lagi merasa terbebani oleh sesuatu yang gaib. Mbah Joyo menghela napas panjang. Semua sudah berakhir, katanya pelan. Dewi Persik dan para roh yang selama ini terjebak dalam kutukan perlahan memudar, lenyap bersama angin malam. Langit yang tadinya gelap mulai kembali cerah. Suara hutan yang sunyi kini kembali diisi oleh kicauan burung dan gemerisik dedaunan. Mbah Joyo menatap tempat di mana Dewi Persik tadi berdiri. Tak ada lagi jejaknya di sana. Tapi saat angin berhembus lembut, terdengar samar-samar suara gamelan di kejauhan, seolah memberi salam terakhir sebelum benar-benar pergi. Terima kasih sudah menonton cerita Dewi Persik, tarian gaib pengikat nyawa di Pekon Mistis. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa merasakan ketegangan dari kisah-kisah mistis lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari Pekon Mistis. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, hati-hati jika mendengar suara gamelan di tengah malam.